karena ini sudah memasuki bulan mulia, bulan Maulid, dan insya Allah di tempat mulia ini akan diadakan Maulid Agung, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua mempersiapkan diri kita untuk mengadakan Maulid Nabi. Arti mengadakan Maulid Nabi, bagaimana kita berusaha terus dan terus menghadirkan, melahirkan kembali Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita dengan cara mengenal Nabi lebih jauh atau lebih dalam lagi, mengenal syariatnya, memahami apa yang beliau bawa, kemudian berusaha untuk mengamalkannya semampu kita. Dimulai dari yang selama ini dilakukan oleh para ulama dengan mengadakan acara Maulid. Kalau acara selama ini yang kita ketahui adalah mengadakan acara Maulid Nabi dengan acara gebiar. Akan tapi makna Maulid Nabi lebih luas daripada itu semuanya. Bukan hanya sekedar gebiar yang dihadirkan, akan tapi hendaknya kita bisa mengadakan Maulid Nabi ada setiap saat. Mungkin kalau kita bagi-bagi, ada Maulid Nabi yang sifatnya pribadi, yang sangat pribadi. Artinya kita harus menyadari bahwa kita secara pribadi dan mengadakan acara ini dengan pribadi, yaitu memastikan kalau kita membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadikan diri kita itu senang membaca sejarah Nabi, harus ada dalam kesehari-harian kita. Dan itu mungkin yang terlupakan. Kita mungkin membaca cerita tentang si fulan dan si fulan, atau mungkin telah banyak buku-buku yang kita baca, akan tetapi kita lupa bahwasanya kita tidak pernah mencoba ingin tahu lebih jauh tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi hari ini mari kita betul-betul kita mulai Maulid dalam diri secara pribadi. Kita harus punya kewajiban membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mewajibkan diri kita dari kitab yang paling kecil seperti yang selama ini disusun oleh para ulama yang sering disebut dengan kitab Maulid. Itu sejarah pendek sekali dan sangat-sangat kecil, sangat pendek dibanding sejarah kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang itu pun kita tidak berusaha untuk memahami isi-isinya. Lalu bagaimana kita akan kenal Nabi dengan sesungguhnya? Maka kita perlu membaca sendiri, dimulai dari Maulid secara pribadi. Maulid secara pribadi dengan membaca, kita pastikan anak-anak kita, ayo kita coba. Dan alhamdulillah sekarang banyak buku-buku kecil untuk anak-anak kecil, dimulai kelas-kelas SD, ada buku-buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugas kita untuk menjadikan anak kita itu senang membacanya. Bahkan mungkin harus kita kemas, kita kesankan, ada wibawa, sehingga buku itu menjadi buku yang sangat disanjung, disampuli yang bagus. Bahkan kalau beli cetakan yang bagus, bahkan anak-anak kita akan menjadi senang membawa kitab itu di mana-mana. Dari buku-buku sejarah Nabi yang kecil. Kemudian ada yang lebih gede lagi, yang lebih luas. Mungkin yang sedang selalu kami hadirkan seperti buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tolong itu diperhatikan, perlu kami hadirkan saat ini karena sebelum masuk acara Maulid Nabi nanti sudah
Sudah itu acara gebyar, bukan maulid secara pribadi. Maulid secara rame-rame itu pun sangat sedikit yang kita dapat. Gebyarnya iya, tapi sedikit. Coba kita hadiri majelis maulid Nabi SAW, dan itu sesuatu yang luar biasa, merindukan umat kepada Nabi, kita bersama-sama berkumpul. Akan tapi yang kita dengar di situ hanya sekelumit ceramah dari para ulama, dan itu bagus dan sangat luar biasa. Akan tapi ayo kita tidak usah nunggu maulid besar itu, akan tapi kita sudah mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri untuk bisa membaca sejarah Nabi. Kami kami rekomendasikan kepada semuanya untuk baca seperti bukunya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu dibaca enak, namanya Fikih Sirah. Dan kalau bisa nanti setiap sekolah sudah disiapkan. Dan jangan pinjam, mohon maaf ini, jangan pinjam buku semacam itu, harus kita punya. Dan Anda kasih tanda Anda membaca dengan serius. Dan ini terlupakan, mohon maaf. Jadi Anda setiap hari dengan Nabi Muhammad, bukan sekedar kalau membaca hadis kita akan bisa terbayang tentang sebuah makna bagus. Akan tapi saat kita membaca sejarah Nabi, mau tidak mau terbayang di dalam benak Anda tentang baginda Nabi secara otomatis. Perjalanan Nabi naik onta, Nabi pergi di padang pasir, Nabi begini, ini sangat berbeda. Sehingga para ulama kenapa kok di mana-mana maulid Nabi, maulid Nabi, maulid Nabi. Seolah-olah kok mana Al-Quran, mana hadis Nabi. Hadis Nabi dan Al-Quran baru bermakna kalau orang itu punya ikatan kuat hatinya dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga mengenal Nabi dengan benar ini adalah hendaknya didahulukan, mengenal Nabi. Jadi insya Allah setelah ini maulid secara pribadi, individu. Nah ini kitabnya ini banyak, bahasa Indonesia sudah ada. Kalau tidak salah kemarin sudah kami rekomendasikan, ada beberapa terjemahan yang memang ada yang kurang, ada yang sempurna, Anda lupa. Kami ada satu terjemahan yang sudah dicoba dibaca oleh anak-anak dan sangat bagus. Ini kemudian ini tolong, dan ini diamalkan. Harganya berapa paling? 50, 100, 150, 200. Tapi ya, kalau anak 5 jangan satu buku. Handphone saja dibelikan 5 handphone, sementara mana manfaatnya? Kita kurang begitu perhatian rupanya kepada anak-anak kita. Antara handphone pun harus kita batasi. Kita ini dipinjam nanti, kamu dulu adik-adik, semuanya bilang, seolah-olah mengutamakan adiknya. Kamu aja dulu, kakak nanti aja gampang. Kakak kan gak mana-mana, kakak banyak waktu mananya. Kalau tidak pernah mulai membaca, tidak akan baca. Jadi kami ingin mencoba menggugah kembali semuanya. Para pemirsa, para pendengar, ambil. Lalu maulid itu seperti ini. Jangan sampai dikatakan hal yang demikian ini adalah sesuatu yang terlarang. Maulid Nabi itu artinya maulid itu kan kelahiran Nabi SAW. Nabi sudah lahir dan Nabi sudah wafat dan sudah selesai. Akan tapi yang dimaksud dengan merayakan maulid Nabi, menghidupkan kembali baginda Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dengan cara sambung hati kita dengan Nabi terlebih dahulu. Kemudian maulid berikutnya adalah kelas keluarga. Maulid kelas keluarga, mohon ini. Ini agak sedikit panjang tentang maulid karena di acara maulid Nabi kami tidak bisa lagi bicara seperti ini karena biasanya untuk poin tentang permasalahan. Maulid secara keluarga, semoga diulas oleh anak-anak, disebar nanti. Di keluarga kita harus ada setiap sepekan sekali atau bagaimana. Ada secara bersama untuk diskusi, duduk. Yang salah satu bercerita tentang Rasulullah tentang apa? Kesabaran Nabi, tentang syukurnya Nabi, tentang keberanian Nabi, tentang akhlak Nabi intinya. Jadi dalam kelas keluarga harus ada nanti. Sifatnya di keluarga. Bahkan mungkin mohon maaf, tolong. Jika Anda ingin makan bersama dengan keluarga, ayo diniatkan kita maulidan deh skala keluarga. Kita rubah suasana hidup kita agar selalu dikit-dikit dengan Nabi Muhammad.
Oke, kita akan beli ayam untuk digoreng, kita nyembelih ayam, makan ayam. Untuk apa? Untuk maulidan secara keluarga. Di dalam lingkup keluarga. Jadi bukan sekedar Anda makan enak dan sebagainya. Kita perlu menggiring anak-anak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rupanya ini pun mungkin jarang yang mengamalkannya. Kita hanya makan enak di mana-mana, lupa diniati Bismillah. Kita ingin makan bersama, sayang. Diniati ini untuk maulidan. Makna maulidan adalah kita niat untuk sambung dengan Nabi. Maka nanti ada siapa yang cerita, kakak yang paling gede, ayo cerita 10 menit. Adik yang kedua cerita ini tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu apa? Ada sholawat berapa, selesai. Kalau memang nanti menuju ke tempat makan, ya mungkin di tempat makan lagi kalau membaca sholawat kelamaan sudah keburu lapar kan begitu. Tapi di perjalanan sudah direncanakan. Jadi membiasakan. Jadi memang disengaja makan setiap hari, iya. Seperti halnya Maulid Akbar, kita makan. Kita setiap hari ada majelis, kok setiap jam 7 Ahad ada majelis di sini. Tapi kenapa harus ada acara semacam esok hari itu? Ini gebiar untuk menggugah hati. Sama di rumah kita setiap hari kita makan. Akan tapi harus ada mungkin malam spesial yang kita jadikan malam khusus untuk menyebut Nabi, cerita tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian nanti ada skala kampung. Harus skala kampung di musola-musola diadakan. Jadi memang untuk Nabi Muhammad. Baru nanti ada gebiar lebih besar lagi, ya seperti yang akan kita laksanakan di esok hari. Itu gebiar sifatnya tahunan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan itu saja nggak cukup. Dan yang paling penting tadi adalah yang pertama tadi, di dalam diri kita ini harus ada upaya untuk kita mengenal Nabi Muhammad SAW, mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah besok ada gebiar, ajak yang lainnya. Di situ tentu ada pesan-pesan dari para ulama, insya Allah. Dan itu yang harus kita rasakan, hal-hal semacam itu. Memang secara syar'i, tidak ada kewajiban syar'i bentuknya begitu. Akan tapi, jadi gini maksudnya, bukan seperti fardunya sholat kita harus mengadakan acara semacam itu. Akan tapi, kita harus merasa bahwasanya kewajiban kita itu adalah menjadikan aku semakin kenal Nabi. Aku merasa berkewajiban kepada diriku untuk kenal Nabi SAW. Dengan cara itu, menganggap acara Maulid Akbar semacam itu adalah sesuatu yang besar manfaat. Kalau kita perhatikan, tadi ada maulid secara individu. Tapi di sini berbeda. Individu itu fokus, lebih luas, panjang, waktunya semakin lebih banyak. Tapi kalau gebiar itu sesaat, tapi ini dong, punya makna lain, mengajak siapapun yang belum terbiasa akan bisa ikut hadir. Sehingga lihat acara perayaan Maulid Nabi itu bermacam-macam hamba Allah dari penjuru datang ke tempat ini. Nah, dari situlah mereka nanti akan mengenal Nabi Muhammad. Setelah pulang baru nanti akan mengamalkan maulid yang sifatnya pribadi. Sering membaca. Jadi kami himbau, penekan kami adalah punya buku tentang sejarah Nabi SAW, dan nanti ada potongan-potongan buku tentang sifat-sifat Nabi secara spesifik, secara khusus, secara misal tentang kesabaran Nabi, tentang keberanian Nabi. Itu ada buku-buku semacam itu, kita baca, yang semuanya itu akan menambahkan kekaguman kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian akan menjadi semakin kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada mungkin ada lagi, jangan lupa yang biasa kami hadirkan, paling tidak kan ada 5 hal ya. Pertama, membaca sejarah Nabi. Kemudian yang kedua, membaca
Sholawat. Pastikan kita di bulan mulia ini, Anda harus punya target sholawat. Berapa juta kira-kira dalam 1 bulan ini? Berapa juta? Berapa ribu? Satu keluarga berapa? Dikumpulin deh. Baca sholawat setiap hari. Ayo. Bulan ini bulan untuk belajar. Dan nanti setelah keluar dari bulan Maulid ini, kita lanjutkan lagi. Berapa ribu dalam sehari. Sehingga dalam kita berjalan, kadang-kadang permasalahan kita ini bukan tidak punya waktu, tidak punya kesadaran untuk mengisi waktu. Kalau Anda perjalanan dari sumber ke sini baca sholawat, mungkin sudah 500. Kalau Anda sadar, yang jadi masalah kita tidak sadar, hanya komentar, oh jalan macet. Kenapa ini, kenapa itu? Kenapa kita tidak terbiasa dengan Nabi Muhammad SAW? Coba saja. Anda masak 1,5 jam itu. Kalau Anda sambil sholawatan, berapa sholawat yang bisa Anda baca? Cuman karena belum terbiasa, tidak sholawat. Kadang menyenandungkan lagu yang nggak pantas disenandungkan. Sehingga tampak muslimahnya hanya di majelis saja. Setelah itu tidak ada lagi. Ini kan ada orang semacam itu. Sementara banyak waktu kalau kita ingin membiasakan pembiasaan bersolawat kepada Nabi SAW. Anda jangan sampai Anda suka lupa. Dan kalau saling mengingatkan. Saling mengingatkan di rumah, solawat. Paling tidak minimal itu kalau kita ingin membaca solawat kepada Nabi itu, ya minimal dengan kesibukan kita yang memang luar biasa ya 300 lah pagi, 100, siang 100. Akan tapi yang perlu kami hadirkan juga di sini adalah kecerdasan kita membidik, memanfaatkan waktu. Hari ini mohon maaf ini yang telah Masya Allah yang bekerja untuk menyambut Nabi Muhammad SAW, menyambut tamu Nabi Muhammad. Ini semuanya pekerjaan baik. Akan tapi kami rindu lagi bukan sekedar Anda dengan tenaga Anda ingin menyambut tamu Rasulullah, tapi lisan Anda juga sambil berselawat. Anda di toko Anda lagi jualan. Kalau Anda punya tulisan yang gede di hadapan Anda setiap saat, jangan lupa sholawat loh ya. Dan Anda membaca sholawat yang khusyuk. Permasalahan kita lagi-lagi apa? Suka lupa. Kita suka lupa. Banyak bengong yang lihat, Masya Allah. Apalagi sekarang ada gangguan baru yang segenggam alat ini. Subhanallah, kalau lagi nyekrol berita atau apapun di handphone mungkin berjam-jam, tapi sholat kepada Nabi Muhammad tidak. Loh, ini perlu kita koreksi hari ini. Perlu kami hadirkan majelis ini yang seharusnya di awal, karena memang ini awal Sabtu Maulid, bulan Maulid. Jadi tolonglah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan berbanyaklah salawat dalam segala keadaan, membaca Al-Quran, membaca buku, setelah baca buku lagi masak, lagi berjalan dan seterusnya. Jadi permasalahannya apa? Permasalahan kita tidak biasa. Ayo, yang olahraga, jogging, yang fitness, yang segala macam, coba. Kalau dia dengan kesadaran bahwasanya saya ingin sehat karena Allah dan Rasulnya, lalu ingat Nabi, waduh habislah berapa ribu sholawat. Kalau Rabi'ah Adawiyah itu sehari 50.000 baca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Dan bagi sebagian orang sudah berkah waktu itu. Dia bisa membaca ribuan sholawat tapi waktu tidak terkurang. Ayo kita biasakan. Bisa jadi dengan dibantu dengan tasbih. Makanya katakan sebagai nikmat mudzakir, sebaik-baik yang mengingatkan itu tasbih. Dikatakan oleh para sebagian ulama atau bagaimana menyebutkan mudzakir. Sebab kalau nggak ada tasbih kadang sering lupa. Jadi perlu dipegang. Kalau pegang tasbih ya enggak apa-apa, perlu dengan tasbih. Biar kadang ada tampak riaknya sedikitnya. Dihapus nanti riaknya, jangan riak lah riak. Nah, kalau nggak tasbihan biar riak, kalau ahli tasbih padahal nggak pernah dipakai, hanya dipasang tok di jemari ya, jangan dong. Dipakai kemudian dihapus riaknya supaya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kita membaca sholawat, dan itu melembutkan hati. Sholawat itu
Jadi tolong perbanyak sholawat. Kalau bicara faedahnya sholawat itu banyak sekali. Kesedihan-kesedihan kita, kesedihan-kesedihan, sempit rezeki atau disebutkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna tentang sholawat, bahwasanya walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati nur. Dialah Allah yang berselawat kepada kalian. Ingat. Dan juga malaikat-malaikatnya. Di sana ada firman Allah yang menyuruh kepada kita, innallaha malaikatahu yusholluna nabi, inna Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka kita disuruh berselawat. Kalau di ayat ini, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah berselawat kepada kalian. Oh, Allah berselawat kepada kita untuk mengeluarkan kalian dari segala kegelapan. Minadh dhulumati ilan nur, dari segala kegelapan menuju cahaya. Bagaimana Allah berselawat kepada kita? Kok Allah berselawat kepada kita? Yang dimaksud Allah berselawat kepada kita di sini apa? Ya, Allah memberikan rahmat, Allah seperti yang Allah firmankan. Allah berselawat kepada kita, iya. Lalu bagaimana maknanya? Nabi telah menjelaskan. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa berselawat kepada Nabi sekali, Allah balas 10. Lah, Allah membalas salawat 10. Jadi kita sekali dari kita, kalau dibalas sekali dari Allah saja sudah agung, karena dari zat yang maha agung. Ternyata bukan hanya sekali, Allah balas 10 kali. Jadi jelas ya, pastikan Allah balas 10 kali. Nah, balasan dari Allah itu bagaimana? Ya, Allah beri rahmat, kasih sayang, pertolongan, perlindungan, segala macam. Maka sholawat itu segala-galanya. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dalam kegelisahan, kegundahan, baca sholawat yang khusyuk. Baca sholawat yang serius, yang khusyuk, yang berkualitas. Hadirkan baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tampak yang tawaf di sana, baginda Nabi yang sa'i di sana, baginda Nabi yang dipukuli, baginda Nabi yang setiap saat menangisi, sering menangisi kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, dan seterusnya. Sholawat bebas, sesuka hati Anda. Bisa panjang, bisa pendek. Yang penting bukan, bahkan kalau perlu, yang penting bukan bilangannya lagi, durasi waktunya. Berapa jam aku berikan kepada Nabi? Kalau ngejar bilangan, kadang-kadang hanya tasbih yang dilihat. Mohon maaf, ini kayaknya bermasalah juga. Masih 1000, masih 200, lihat dok, bukan khusyuk. Kayaknya durasi deh, aku akan baca sholawat dalam seperempat jam deh. Yang pelan, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad al-Bashiri wan nadhiri, sambil dihayati. Jadi jangan bilangan lagi. Kalau bilangan nanti ngejar bilangan, sehingga bukan Nabi yang diingat angka. Ya Allah, masih 230. Nah ini coba khususnya Anda kepada angka. Kita perlu sholawat kita, sholawat yang hadir Nabi. Jadi begini pakai durasi antara maghrib dengan isya, atau Anda target sampai sini, sampai kantor aku akan sholawat. Bismillah, dipastikan. Boleh berbicara sesaat kalau ngomong sama mungkin ada kawan dan sebagainya. Sesaat ada indah. Kalau diam lagi, bersolawat lagi. Apalagi motor sendiri, jangan bengong. Baik. Kegelisahan hati, kegundahan hati. Kalau hatinya tidak nyaman, kegelisahan, pikiran tidak nyaman dan sebagainya, itu karena kurang sholawat. Anda sering baca sholawat. Allah tidak bohong. Allah tidak berbohong. Dan Allah akan selalu menepati janjinya kalau kita benar sholawatnya. Permasalahan apakah hari ini punya sansan, sedih hati, gelisah hati, sedih pikiran, mental segala macam dan sebagainya. Ayo digempur dengan membaca
salawat kepada Rasulullah SAW. Mestinya biasanya orang-orang yang terus berlarut-larut punya permasalahan begitu tua ya, karena jarang bersalawat, jarang dekat dengan Nabi SAW. Kemudian apalagi yang biasanya kami hadirkan adalah untuk biasa dengan Nabi. Hari ini betul-betul kita akan coba praktekkan di rumah. Biasa dengan Nabi adalah Anda banyak mengingat Nabi di dalam sunnah-sunnahnya, bahkan ilmu yang paling sederhana yang juga sering dilupakan. Bahkan ini yang kami hadirkan ini sudah beberapa tahun yang lalu kami hadirkan dan kami ulang hari ini. Tidak perlu nambah pekerjaan dan bukan sesuatu yang berat. Pekerjaan Anda itu saja. Cuman bagaimana pekerjaan Anda ini menjadi berkualitas. Anda makan, Anda minum, Anda tidur, Anda ke toilet, Anda pakai baju, Anda keluar rumah, Anda masuk rumah, dan seterusnya. Hanya bagaimana semua itu Anda sambungkan dengan Nabi. Anda makan, tidak usah. Ini kami tidak bicara tentang Anda pergi ke masjid lalu sholat atau pergi umrah, tidak. Anda pasti makan kan? Pastikan makanmu menyambungkan dirimu dengan baginda Nabi. Jangan hanya sekedar makan. Lalu bagaimana? Pastikan dengan tangan kananmu. Ya mungkin waktu itu sakit, saya melihat suatu ketika ya, orang lagi bicara tentang sunnah Nabi, tak taunya apa? Penting yang ikuti sunnah Nabi, tak taunya minumnya pakai tangan kirinya, kan? Pas banget itu. Nah, ini. Bicara sunnah Nabi, kan? Tentang sunnah Nabi, kok teman sunnah Nabi, glek begini. Ya mungkin kita khusus untuk tangan kanannya mungkin lagi sakit. Ya. Tapi paling tidak begini, Anda jangan minum kecuali Anda mengingat Nabi. Sesaat saja, saya akan minum seperti Rasulullah. Seperti Rasulullahnya ini yang harus dihadirkan. Bukan seperti minum itu adalah minum dengan tangan kanan sunnah. Jadi yang kebayang kalimat sunnah bukan Nabi Muhammad. Kitabnya yang kebayang bukan Nabi Muhammad. Salat duha sunnah, ikat hadisnya bukan Nabi Muhammad. Kita perlu bahasanya di saat kita melakukan makan dengan tangan kanan kita betul sadar kalau ini adalah Nabi, petunjuk Nabi Muhammad, ngikuti Nabi Muhammad. Minum dengan tangan kanan. Setelah ini tidak lagi minum dengan tangan kiri. Nggak usah pakai perintah lagi sudah. Kecuali memang kita punya masalah dengan tangan kanan kita, ya tentu dengan tangan kiri. Pastikan kita upayakan. Apalagi mau ke toilet. Yang menjadi masalah, mohon maaf, kita tuh sering lupa. Sambungnya dengan Nabi itu enggak tahu, setengah aja enggak kayaknya. Setengah kan ada gitu. Itu pun juga enggak. Kita sering lupa. Jaga kami sering. Kalau kita ke toilet kan mendahulukan kaki kiri. Mungkin kalau ditanya tadi waktu Anda ke toilet kaki kanan dulu atau kiri? Kaki kanan dulu, kaki kiri atau enggak ingat? Enggak ingat? Nah, jangan bohong Anda, ayo. Ingat atau kaki kiri kan gitu. Enak kan sudah tahu ilmunya, tapi tadi pagi ingat atau enggak ingat gitu loh. Ini permasalahan perlu kejujuran. Anda bisa ngomong kiri gampang saja. Tapi yang jadi masalah kita suka tidak ingat, sudah duduk di kloset rupanya. Karena Nabi tidak pernah hadir bersama kita. Kalau ngomong kiri memang tahu kok sunnah begitu. Bukan sunnah, itu kan sunnah lafaz. Hakikatnya Anda ingat atau tidak? Kalau Anda tidak ingat, jujur lebih bagus. Daripada Anda berbohong lagi. Itu permasalahan kita. Kita tidak ingat. Buru-buru. Bahkan kami selalu ingatkan, cobalah. Kalau seandainya terlanjur engkau masuk dengan kaki kananmu, tarik kembali. Dahulukan kaki kiri. Untuk ngejek setan. Aku ingin ikut Nabi, bukan ikut kau iblis. Sebab sehari berapa banyak sunnah yang Anda lakukan lalu hadir Nabi bersama Anda. Makan, minum, ke toilet. Apalagi nanti, masih banyak. Ke masjid, kaki kanan, kaki kiri. Masuk kanan dulu, keluar kiri. Dan seterusnya. Mengenakan baju, kanan dulu. Pakai sandal, kanan dulu. Sehingga mungkin Anda sedikit melihat kikuk kakinya seorang alim yang ingin menjalankan sunnah Nabi di saat keluar dari masjid.
Sandalnya menghadap keluar kan? Atau sandalnya tak tahu jelas. Dia ingin keluar dari masjid. Kalau keluar dari masjid kan didahulukan kaki kiri. Kalau pakai kanan, pakai sandal kaki kanan. Ayo bagaimana kira-kira? Apakah langsung? Nah, ini ada, sebetulnya ada. Hal-hal begini ini dipikirkan untuk sambung dengan Nabi. Turunkan kaki kananmu tapi jangan dipakai sandalmu. Injak dulu baru kaki turunkan kaki kirimu. Dengan nginjak sandal baru kaki kananmu turun tak pakai sandal. Ternyata nggak boleh disepelekan ilmu ringan ini. Wih, katanya Masya Allah, sunnah Nabi dia hafal 1000 hadis, 2000 hadis, 3000 hadis. Akan tapi tidak biasa melakukan sunnah yang ringan-ringan untuk sambung hati. Nah, sengaja kami hadirkan sunnah-sunnah yang ringan itu tujuannya apa? Karena ringan, mudah, tidak pakai jadwal baru ini. Sudah jadwal resmi Anda. Perlu ada gerakan setelah ini di rumah Anda sudah bikin tulisan, datang ke tukang pakar, tukang komputer suruh buat nanti, atau dibikin satu stiker yang bagus di rumah. Diingatkan semuanya anak-anak. Nah, seperti itu, apalagi masih banyak. Kalau kita mau mencoba menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dalam menjalankan banyak hal. Apa saja coba? Mungkin cincin saja. Cincin mungkin. Anda kalau ingin menggunakan cincin, oke lah. Kalau ibu-ibu boleh pakai cincin di mana saja, 5 cincinnya, cemari 5. Kalau perempuan memang tempatnya dandan semuanya. Kalau laki-laki cincinnya yang dianjurkan tentunya cincin perak. Sudah kami hadirkan satu catatan ya. Disebar cincin perak. Sunnahnya adalah di kelingking, ada di sini juga. Kalau Nabi di kelingking tempatnya. Di kelingking boleh kanan, boleh kiri, tapi dalam mazhab Syafi'i di kanan. Mazhab Syafi'i di kanan, selain mazhab Syafi'i di kiri. Di kelingking itu sudah sunnah kini juga boleh. Cuman kalau Nabi adalah bahkan al-fassu bima yalil kaffa, matanya taruh di dalam misalnya. Di sini makruh. Di sini makruh. Jadi terunjuk sama sini makruh. Isa dari Imam Ali hadis Nabi, nah Rasulullah an natahattama fi ini fi sababati wa ma yaliha. Sababah atau ini yaliha mengikutinya. Ini makruh di sini. Yang disebut makruh di sini jempol lucu. Ngapain kamu? Pakai jempol. Nah, dan dalam mazhab Syafi'i untuk mendapat sunan satu aja, nggak usah biarpun cincinmu banyak, nggak usah double-double deh. Karena dalam mazhab Malik lain seperti mazhab Malik dipermasalahkan berdouble cincin. Cukup satu laki-laki begini misalnya. Loh, ini perlu sedikit lah. Coba disebarkan hal-hal sunnah-sunnah yang ringan yang sering dilupakan, nanti kita buat catatan itu. Ini yang sederhana. Ya, seandainya jadi sini manis karena tidak ada larangan di sini, bisa mendapatkan kesunahan menggunakan cincin. Nanti kalau di kelingking kesunahan di atas kesunahan double ya. Sunnah itu ada tingkatan. Orang melakukan sunnah, ada sunnah double sunnah. Kemudian matanya Nabi sesaat pakai yang pakai mata, tapi matanya taruh di dalam. Tujuannya Allah alam. Kalau begini apa enggak boleh? Boleh, dapat kesunahan. Kalau kita gambarkan satu kesunahan, kalau di sini menjadi 2 kesunahan. Tentunya ini bukan khilaf, bukan masalah khilaf, artinya sunnah. Jangan Anda mencaci, oh ini kenapa cincinnya begitu, gara-gara sudah merasa paling sunnah. Ini kan repot banget, mentang-mentang cincinnya sudah begini, setiap ada orang pakai cincin salah disalah-salahin. Ini kan akhlak jelek lagi. Ini menghimbau yang terbaik, bukan berarti yang pakai cincin lah. Memang disebutkan yang makruh di sini. Ini sederhana, mohon maaf. Kemudian juga yang mungkin 3 hal itu dulu, membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian jangan lupa kita bersolawat, kemudian yang ketiga adalah membiasakan kita dengan sunnah-sunnah Nabi. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini,
Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.